Apa yang terbesit di benak kamu ketika mendengar nama Dracula? Dracula sering digambarkan sebagai sosok hantu yang gemar menghisap darah manusia. Ia juga sangat kuat dan bisa berubah menjadi kelelawar untuk berburu korban di malam hari. Air suci, peluru perak, dan bawang putih adalah hal yang paling dibencinya. Selama ini, Dracula dianggap hanya sebagai cerita fiksi saja yang didramatisir demi kepentingan komersil sebuah film. Ada banyak sekali cerita film yang mengangkat cerita bertema Dracula. Sebut saja serial film yang sangat terkenal yaitu Twilight yang rilis pertama kali pada tahun 2008, Blade yang rilis di tahun 1999, dan The Vampire Diaries yang rilis di tahun 2009, dan masih banyak lagi film-film lainnya yang mengangkat cerita bertema Dracula. Diketahui, Dracula pertama kali diangkat ke dalam sebuah novel pada tahun 1897 oleh seorang penulis berkebangsaan Irlandia yang bernama Bram Stoker. Sosok Dracula sebenarnya memang terinspirasi berdasarkan kisah nyata, namun bukan sebagai hantu seperti yang dikisahkan di film-film maupun di novel Bram Stoker, melainkan seorang raja yang terkenal akan kebrutalannya. Dialah Vlad Dracula. Vlad Dracula, juga dikenal sebagai Vlad III atau Vlad Tepes, adalah seorang raja dari kerajaan yang bernama Wallachia. Konon, Vlad Tepes sangat terkenal dengan kekejamannya terhadap musuh, hingga ia dijuluki dengan sebutan Vlad the Impaler atau Vlad Sang Penusuk. Penasaran dengan sosok raja kejam yang satu ini? Yuk simak pembahasan lengkapnya di video berikut. Vlad Tepes diperkirakan lahir antara tahun 1428 hingga 1431 di Transilvania dan merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya adalah Vlad II Dracul yang merupakan raja dari kerajaan Wallachia atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Rumania. Ibunya berasal dari keluarga kerajaan Moldavia. Vlad Tepes memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Mircea dan Radu Celfrumos. Dibandingkan dengan namanya sendiri, Vlad Tepes lebih suka menggunakan nama Dracula. Ayahnya Vlad II merupakan salah satu anggota kelompok rahasia bernama Ordo Naga. Saking bangganya, sang ayah kemudian menambahkan Dracul sebagai nama akhirnya yang dalam bahasa Rumania berarti naga. Tidak berbeda dengan sang ayah, Vlad Tepes juga tergabung dalam kelompok rahasia ini dan mendapatkan nama Dracula, yang memiliki arti anak naga. Pada tahun 1442, Vlad Tepes beserta sang ayah yaitu Vlad II dan saudaranya Radu Celfrumos pergi ke Kesultanan Ottoman di Turki atas undangan Sultan Murad II. Sesampainya di sana, Kesultanan Ottoman memberikan tawaran pada ayahnya Vlad II agar meninggalkan Vlad Tepes dan Radu Celfrumos sebagai bukti loyalitas terhadap Kesultanan Ottoman. Vlad II percaya bahwa itu adalah pilihan teraman untuk keluarganya, dan ia setuju dengan syarat tersebut. Untungnya bagi Vlad Tepes dan Radu Celfrumos, selama dalam penyanderaan, mereka menerima ilmu sains, filsafat, dan seni perang dari Kesultanan Ottoman. Namun sayangnya, Vlad Tepes justru sangat membenci Ottoman. Ia juga cemburu pada sang adik Radu Celfrumos yang dengan cepat disukai para bangsawan Turki. Bahkan, Radu Celfrumos juga berpindah agama menjadi seorang Muslim. Pada saat yang sama, kudeta terjadi di Wallachia. Tahun 1447, seorang panglima perang menggulingkan Vlad II dan ia dibunuh di rawa-rawa. Tak hanya itu, kakak sulung Vlad Tepes yang bernama Mircea juga disiksa dan dikubur hidup-hidup.
tahun 1448, Vlad Tepes kembali ke Wallachia untuk merebut kembali tahta dari Vladislav II, pria yang telah menggantikan ayahnya. Dia berhasil, tetapi setelah hanya beberapa bulan, Vladislav II kembali merebut tahta. Namun pada tahun 1456, Vlad Tepes kembali dengan pasukan dan dukungan dari Hungaria. Untuk kedua kalinya, ia berhasil merebut tahta dari Vladislav II. Untuk menegaskan dominasinya atas rakyat, Vlad Tepes memutuskan untuk mengadakan perjamuan dan mengundang para penentangnya untuk makan malam di istana. Tidak butuh waktu lama sebelum perayaan itu berubah menjadi perjamuan berdarah. Tamu-tamu Vlad Tepes yang berbeda pendapat ditikam sampai mati, kemudian ditusuk dengan tiang dan dipajang di setiap titik perbatasan kerajaan Wallachia. Sejak peristiwa ini, reputasi bengisnya terus berkembang. Ia mempertahankan tahta dan menghancurkan musuh dengan cara yang sangat mengerikan. Karena caranya membunuh, ia mendapat julukan The Impaler atau penusuk. Tak disangkal, Vlad the Impaler adalah penguasa brutal. Namun, banyak orang Kristen Eropa yang mendukungnya dan berlindung dari serangan pasukan Muslim Ottoman. Meski ia membawa stabilitas dan perlindungan di wilayah yang lemah, ia tampaknya sangat menikmati tindakan brutalnya itu. Selain membunuh para pengkhianat, Vlad Tepes juga membakar desa-desa milik rakyatnya, hanya agar tentara Turki yang menyerang tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dia meracuni sumurnya dan mengakibatkan banyak rakyatnya sendiri mati keracunan. Dia juga tega membakar rakyatnya yang sakit dan miskin. Vlad Tepes mendapatkan julukan Vlad the Impaler atau Vlad sang penusuk karena ia sudah menusuk lebih dari 20.000 orang dan membunuh sebanyak 60.000 orang selama masa pemerintahannya. Sebagian bahkan percaya jika penguasa sadis ini memakan korbannya dan mencelupkan roti ke darah mereka. Di versi lain, ada juga yang mengatakan bahwa selama masa pemerintahannya hingga tahun 1462, Vlad Tepes sudah membunuh setidaknya 100.000 orang termasuk rakyatnya sendiri. Anehnya, meski sudah membunuh banyak orang, Vlad Tepes tetap dianggap sebagai pahlawan nasional di Rumania. Bagi Rumania, Vlad Tepes dianggap berhasil mempertahankan negara dari serangan tentara Ottoman Turki. Tapi, anggapan itu hanya berlaku di Rumania, sedangkan negara Eropa lainnya tetap menganggapnya sebagai pemimpin yang mengerikan. Pemerintahan Vlad Tepes yang berdarah berakhir pada tahun 1462, ketika pasukan Hungaria membawanya sebagai tawanan. Ottoman telah meluncurkan kampanye untuk menggantikan Vlad Tepes dengan saudaranya yang lebih lembut, yaitu Radu Čelfrumos. Untuk melawannya, Vlad Tepes pergi ke Hungaria untuk meminta dukungan. Tapi, karena tidak ingin mengambil resiko perang dengan Ottoman, Hungaria akhirnya memenjarakan Vlad Tepes. Hampir tidak ada yang diketahui tentang pemenjaraan Vlad Tepes. Namun, pada tahun 1476, ia dibebaskan dan menikah dengan Justina Zilagi. Istrinya merupakan kerabat Raja Hungaria, yaitu Matthias Corvinus. Sang raja membuat perjanjian dengan Vlad Tepes untuk mengembalikannya ke tahta setelah Radu Čelfrumos disingkirkan. Namun, Vlad Tepes akhirnya tewas dalam pertempuran bersama Hungaria yang berperang melawan Ottoman di tahun yang sama. Meski begitu, tidak ada yang pernah tahu di mana Vlad Tepes dimakamkan. Awalnya, banyak sumber yang melaporkan bahwa Vlad Tepes dimakamkan di Biara Snagov, Rumania. Namun, hingga saat ini jenazahnya tidak pernah ditemukan. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu percaya kalau sosok Dracula yang ditulis di novel karangan Bram Stoker terinspirasi dari kisah kekejaman Vlad Tepes? Atau sebenarnya Dracula memang terinspirasi dari sosok hantu bertaring yang suka menghisap darah manusia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotistory. Bye!